Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Dalam video kali ini kita akan membahas salah satu topik yang sering menjadi perdebatan, yaitu pajak. Namun kita tidak hanya akan melihat pajak dari sudut pandang ekonomi saja. Kita akan mengupasnya lebih dalam dari pendekatan studi Islam seperti teologis, normatis, antropologis, sosiologis, filosofis, historis, kebudayaan, dan psikologis, serta bagaimana pajak ini dipandang dalam metodologi studi Islam. Tahukah Anda mengapa pajak begitu penting dan kompleks? Bagaimana sejarahnya dalam masyarakat? Apa saja pandangan dari perspektif hukum Islam? Dan bagaimana antropologi melihatnya sebagai bagian dari dinamika sosial? Yuk kita eksplorasi bersama dan temukan jawabannya di video ini. Berikut ini adalah pandangan yang bisa diambil dari masing-masing pendekatan. Yang pertama, teologis. Dalam Islam, prinsip dasar kewajiban membayar pajak atau kontribusi kepada negara dapat disamakan dengan kewajiban zakat, di mana setiap muslim wajib memberikan sebagian hartanya untuk kepentingan umum dan sosial. Meskipun zakat berbeda dari pajak, kedua hal ini mengakui pentingnya sumbangan finansial demi kemaslahatan umat. Oleh karena itu, kebijakan pajak dapat dianggap sah dalam konteks fikih selama diterapkan secara adil dan digunakan untuk kepentingan umat. Yang kedua yaitu normatif. Dalam pandangan normatif, pajak dapat dikategorikan sebagai sesuatu yang boleh selama tidak menzolimi rakyat. Imam Al-Ghazali dan ulama fikih lainnya mengizinkan pemerintah untuk memungut pajak dalam keadaan darurat atau kebutuhan yang sangat mendesak, seperti untuk mempertahankan negara, keamanan, atau kepentingan publik. Yang penting dalam konteks ini adalah penerapan pajak harus mengikuti prinsip keadilan dan tidak memberatkan golongan yang lemah. Ketiga yaitu antropologi. Dalam perspektif antropologi, masyarakat memiliki nilai-nilai sosial, budaya yang menentukan bagaimana mereka merespon kewajiban pajak. Di banyak masyarakat muslim tradisional, ada prinsip kolektivitas yang kuat, di mana kontribusi keuangan dianggap sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Namun dalam konteks modern, nilai-nilai individualisme mungkin mempengaruhi pandangan sebagian orang yang merasa keberatan dengan pajak yang meningkat. Keempat yaitu sosiologis. Pajak juga memainkan peran penting dalam dinamika sosial. Dalam konteks fikih, pajak bisa menjadi alat redistribusi kekayaan yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Secara sosiologis, jika pajak diberlakukan dengan adil, ia dapat membantu menciptakan keseimbangan sosial. Namun, jika tidak, ia justru dapat memperparah ketidakadilan dan memicu konflik sosial. Yang kelima yaitu filosofis. Dari sudut pandang filosofis, pajak dapat dilihat sebagai bagian dari kontrak sosial antara warga negara dan pemerintah. Dalam konteks ini, Islam mendorong umatnya untuk menunaikan kewajiban mereka kepada negara demi terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera. Filosofi ini sesuai dengan maqasidus syariah yang menekankan pada perlindungan kehidupan, agama, akal, keturunan, dan harta benda. Yang keenam adalah historis. Dalam sejarah Islam, pemungutan pajak dikenal dengan istilah kharaj dan jizyah yang diberlakukan kepada non-muslim di bawah kekuasaan Islam. Sejarah juga menunjukkan bahwa pajak diperlakukan selama memenuhi prinsip keadilan dan pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola dana tersebut demi kesejahteraan masyarakat. Pada masa kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah, pajak digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Ketujuh yaitu kebudayaan. Dalam banyak kebudayaan muslim, zakat dan sedekah sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Ketika pajak diperkenalkan atau dinaikkan, penerimaan terhadapnya sering dipengaruhi oleh norma budaya lokal, termasuk bagaimana pemerintah dan pemimpin dipandang dalam hal keadilan dan transparansi. Jika budaya kepercayaan kepada pemerintah tinggi, masyarakat akan lebih mudah menerima pajak. Yang terakhir yaitu psikologis. Dari sisi psikologis, kebijakan kenaikan pajak dapat menimbulkan reaksi yang berbeda-beda di kalangan masyarakat. Secara psikologi, umat Islam mungkin akan menerima pajak dengan lebih baik jika melihat bahwa dana tersebut benar-benar digunakan untuk kebaikan umum. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sangat berpengaruh terhadap penerimaan mereka atas kebijakan pajak tersebut. Sebagai penutup video ini, kita dapat menyimpulkan bahwa pajak adalah isu yang kompleks dan dapat dilihat dari berbagai perspektif, termasuk teologis, normatif, antropologis, sosiologis, filosofis, historis, kebudayaan, hingga psikologis. Dalam studi Islam, metodologi yang digunakan untuk memahami pajak mencakup penelaahan terhadap teks-teks agama, kontekstualisasi sosial, serta aplikasi hukum kontemporer. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya menawarkan panduan normatif, tetapi juga ruang untuk dialog dan penyesuaian dengan realitas sosial yang dinamis. Semoga video kali ini bisa memberikan wawasan yang mendalam dan berimbang dalam memahami pajak dari sudut pandang Islam. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar jika ada pertanyaan atau topik lain yang ingin dibahas. Terima kasih telah menyaksikan video kali ini dan sampai jumpa di video saya berikutnya.